Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video terakhir saya bilang bahwasanya open posisi short ya, yang seperti yang kalian lihat sekarang Bitcoin dari area sekitar 110.000 dan hingga ke kepala 104.500. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Terus kemarin ini ada hal unik ya, padahal hal ini sudah sering saya ungkapkan terhadap kalian ya. Hal yang mungkin kalian itu berpikir bahwa saya bisa seperti itu, ternyata nggak bisa. Ada beberapa orang yang menchat pribadi saya, baik di tele, WA, ataupun ada beberapa akun medsos lainnya gitu kan. Dia ini ngarang ya, ngarang alias saya kan instruksikan bahwasanya open posisi short misalkan di area 110.000. Nah, harga pada saat itu adalah 108.000 ya. Terus dia itu ngarang berarti harga ke 110.000 dulu dong bang. Akhirnya gue ambil open posisi long. Nah sekarang gue ini gimana bang, harga udah ke 106, 107, gue nyangkut dengan leverage besar. Nah ini itu sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ke beberapa video saya gitu kan, bahwasanya signal itu tidak bisa dibalik. Open posisi adalah sebuah zona trigger di mana zona itu tidak bisa dilakukan kebalikan. Karena apa? Ketika memang open posisi itu gagal, misalkan harga tidak mencapai 110.000, berarti memang pullback yang saya cari itu gagal. Kalau misalkan kalian bertanya, apakah signal itu bisa dibalik? Jawabannya adalah tidak. Contoh, signal dibalik itu bagaimana bang? Contoh sekarang kah harga 105.000. Ini misalkan lo ya, lo harus tonton video dari sampai akhir daripada nanti lo gagal paham ya. Contoh kan sekarang harga 105.000, misalkan pas kalian nonton video ini di malam nanti itu harga masih di area sama nih 105.900 misalkan kayak gitu ya. Terus saya instruksikan bahwasanya kita ambil open posisi short di area 108 dan 109. Kalian berpikir bahwasanya wah berarti harga bakal naik dulu nih, gue open posisi long dulu bisa kali kayak gitu. Nah yang terjadi itu adalah non valid alias itu salah. Sebuah trigger dan alat tolak ukur saya itu memakai sebuah degradasi pullback yang dimana kalau misalkan signal dibalik itu tidak ada jaminan akan valid. Apakah signal saya bisa tidak valid? Bisa. Maka dari itu kalau misalkan kalian ngarang sendiri open posisi kebalikannya dengan dalih menunggu di area situ, itu salah ya guys ya. Kita harus tetap menunggu ke area instruksi saya di area 109 dan 110 misalkan, baru open posisi short. Tidak bisa dibalik ke long. Yang terjadi apa? Kalau memang signalnya itu tidak valid, bisa jadi down.
gitu. Bisa jadi reversal ke bawah, tidak sempat untuk nge-break resistennya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, jika ada hal seperti itu terjadi, misalkan saya instruksikan signal di area 1 sini ya, sekarang itu ada di area 2, jangan open posisi kebalikannya. Hanya berdalih, kan menurut Abang Andi, kita open posisi di area situ berarti harga naik dulu. Enggak, itu semuanya salah. Jadi jangan ngarang ya. Sinyal valid itu bisa terjadi. Oke, balik lagi ke laptop. Sekarang harga mencapai 105.900-an atau sekitar 106.000. Tadi dump hingga ke 104.000. Coba kita cek terhadap CoinGlass terlebih dahulu ya. Kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya? Oh iya, malam ini itu ada PCE ya. PCE ini forecastnya itu 0,1%. Nih datanya ya. Kalau yang kemarin itu bedanya 0,4% terjadi dump before PCA dan after PCA itu naik ya, naiknya itu hingga plus $5.000. Nah kalau sekarang ini forecastnya adalah 0,1% perbedaannya. Yang kemarin kan 0,4, sekarang ini bedanya 0,1. Harusnya before PCA nanti jam setengah 8 malam ya, setengah 8 malam sekarang, before-nya itu terjadi dump sedikit. Nah setelah itu bakal pump. Cuma karena perbedaan 0,1%, saya tidak berani menyarankan apapun ya. Karena apa? 0,1% itu bisa meleset. Loh kok bisa meleset bang? Bisa. Kalau forecastnya itu selisihnya 0,1%, itu bisa meleset. Tapi kalau yang kayak kemarin itu kan 0,4%, semeleset-melesetnya tetap 0,3%. Jadi 0,3% tetap hasilnya positif untuk Bitcoin, kayak gitu ya. Cuma before-nya memang terjadi dump dulu, terjadi akumulatif dump atau trap. Jadi bagaimana bang tentang fundamentalnya? Tentang fundamentalnya ini seolah-olah kalau memang benar forecastnya sesuai dengan forecast yang ini, itu berarti Bitcoin akan naik sedikit karena cuma 0,1%. Kemarin naik $5.000 itu 0,4%. Berarti kalau 0,1% ya rata-rata $1.000 lah ya, 1.000 sampai $2.000. Itu pun kalau nggak meleset. Kalau meleset forecastnya kepleset 0,1%, jadinya netral guys ya. Kalau jadinya netral itu bisa dump. Loh, bang kalau netral itu bukannya ya udah nggak terjadi apa-apa? Enggak. Sekarang ini lagi berita negatif. Negatifnya dari mana? Dari berita ini. Kemarin Trump itu menemui Jerome Powell ya, menemui si Powell untuk mendiskusikan gimana kalau suku bunga ini kita ubah aja, kata si Trump kayak gitu. Tetapi Powell bilang masih A B C D E F G gitu. Intinya gak mau lah Powell itu ngubah suku bunga gitu. Makanya terjadi dump. Apa memang semuanya udah direncanakan? Saya nggak tahu ya. Intinya PCA kali ini tidak bisa menjadi alat patokan karena forecastnya bisa aja meleset karena bedanya cuma 0,1%. Beda kalau kemarin forecastnya sampai 0,4% ya. Jadi saya tidak akan bahas tentang PCA. Untuk dollar index plus harusnya Bitcoin turun, untuk dominance plus harusnya naik, Bitcoin exchange sebenarnya minus harusnya Bitcoin naik, untuk fear and greed indexnya turun harusnya turun. Turun, naik, naik, turun. Berarti dua sama. Coba kita cek likuidasinya. Ada sesuatu nggak yang menarik gitu ya? Wih, beberapa hari ini likuidasi long mendominasi ya. Kemarin itu 340 juta, setelah itu 293 juta, 300 jutaan ya. Ini semuanya long. Semuanya lah, ini seolah-olah lagi kayak candle hammer gitu guys. Saya kayak candle hammer. Ya udahlah ya. Kalau menurut likuidasi kayaknya bakal di tetap short ya. Terus coba kita cek order booknya ya. Ada sesuatu nggak nih? Seperti biasa kita ubah terhadap old version dan skala 1:100. Oh iya, mohon maklumi kalau saya sekarang mungkin kadang-kadang tiba-tiba absen gitu. Memang lagi sibuk-sibuknya pindahan ini saya prediksi hingga sampai 1 hingga 2 bulan. Ini saya spill tipis-tipis ya. Ini resepsionisnya. Resepsionisnya itu kayak ada 2 kayak gitu kan. Ada apa? Foto pendirinya nih 2 orang dan foto kayak meja resepsionisnya. Nah, ini divisi 3 ini rada sedikit ya, kurang lebih cuma 10 orangan. Ini ruangan divisi 3. Nah ini yang rada rame ini adalah ruangan divisi 2. Nah ini ruangan divisi 2 ini rada rame ya, kayak begitu penampakannya. Oke, untuk order dip charge-nya terjadi kekosongan order guys, sampai ke 96.000. Udahlah, gak usah kebanyakan mikir ya. Saya tetap akan ambil open posisi short. Saya akan ambil open posisi short di area sekitar 105 dan 106 dan take profit sewajarnya. Karena saya masih, kalau nggak ada PCA malam ini atau PCA kalau benar-benar netral, saya bakal ambil open posisi short panjang. Tapi karena ada PCA, kalau itu beneran 0,1%, bakal naik tuh dikit. Tapi kalau itu beneran netral, ya pasti bakal dump ya. Sekali lagi saya akan ambil open posisi short di area 105 dan 106 dan take profit sewajarnya alias 1% menggunakan leverage 5 atau leverage 10 karena target harian saya adalah scalping harian gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet,
takut ketinggalan signal dan sebagainya, mendingan join Cerberus aja bro ya. Udah tinggal tidur enak ya, profit setiap hari. Untuk terakhir, semuanya masih lebih prefer ke DAM ya. Semuanya lagi prefer ke DAM. Ini semuanya benar-benar welcome to the winter ya. Saya ingatkan bahwasanya kalau yang ambil open posisi long, hati-hati. Seperti yang selalu saya bilang pada saat winter. Kalau winter dekat kayak gini ya, dekat-dekat winter kayak gini, kalau kalian open posisi long, sekalinya nyangkut jutaan tahun kalian kejemput. Tapi kalau kalian open posisi short ya, nyangkut mungkin semingguan, udah langsung kejemput ya kalau short ya. Karena lebih prefer DAM, karena winter itu terus turun kayak gitu kan. Boleh ambil open posisi long, bahaya. Saya aja ambil open posisi terus. Tapi kalau kalian nggak mau, ya udah silakan kalian melawan arus. Silakan kalian buktikan portofolio kalian bahwasanya kalian sebenarnya itu. Cuma kalau kalian mengikuti saya, lebih prefer ke short. Kenapa? Kalau nyangkut short ya paling lama seminggu lah untuk nyangkut. Tapi kalau kalian nyangkut long, lo bayangin aja sekarang yang nyangkut ke 111.000 ya, yang open posisi di 111.000, hati-hati kan. Hati-hati nggak kejemput. Serius, hati-hati nyangkutnya 1 tahun hingga 2 tahun. Nggak percaya, silahkan. Oke? Semoga bermanfaat video kalian yang saya sampaikan. Coba klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.